satu partai politik ketika bulan November, Desember kenaikan upah minimum, ada nggak satu partai politik yang belain buruh? Yang keras ada apa tidak? Padahal upah adalah daya beli kaum buruh, kaum petani, kaum kelas. Ada nggak kalau saya katakan ancaman terbesar bagi Anies Baswedan adalah pemilu yang tidak fair, pemilu yang tidak jujur, dan pemilu yang tidak adil. Kalau kita ngomong begini, wah pasti akan dikritik balik. It's okay. Justru kita ingin berharap bahwa apa yang kita katakan ini tidak terjadi dan tidak benar. Bahwa pemilu itu tidak jujur dan tidak adil. Jadi kita mengatakan pemilu curang, pemerintah, penguasa akan membackup calon tertentu. Dan itu tidak terjadi, ya. It doesn't happen, malah bagus. Artinya apa yang kita katakan itu anggap saja sebagai warning. Itu soalnya. Kembali kepada dua keunggulan tadi yang dikatakan Sudirman Said, bahwa ini menghilangkan spekulasi soal penundaan pemilu dan juga soal perpanjangan masa jabatan. Justru kita menyayangkan ada aktivis buruh, tokoh-tokoh buruh yang katanya menolak Omnibus Law Cipta Kerja, tapi justru mendukung capres dari yang merupakan petugas partai dari partai pengusung utama Omnibus Law Cipta Kerja, sekaligus rekam jejaknya kita tahu selama dia menjadi gubernur, menjadi daerah kenaikan upah atau UMP terendah se-Indonesia. Kami, kenapa? Karena sudah terbukti, ya, semenjak proses undang-undang Omnibus Law yang disebut Cipta Kerja ini disahkan, tahun 2021, tahun 2022, UMK kami tidak naik. Nah, akibat daripada UMK tidak naik, maka daya beli buruh pun menjadi menurun. 2023 memang UMK dinaikkan karena pemerintah menaikkan BBM. Kita tahu ketika BBM naik, maka implikasinya kepada seluruh kebutuhan hidup pokok juga naik. Artinya kenaikan UMK 2023 pun itu hanya untuk memenuhi efek daripada kenaikan BBM. Jadi sejatinya setelah diterbitkannya Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja ini, maka daya beli buruh yaitu sangat menurun, ya. Sehingga ini pun akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu faktor pendorong tumbuhnya ekonomi adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini bisa tumbuh kalau daya beli buruh juga dipertahankan. Kami berbeda dengan teman-teman yang menghadirkan Ganjar misalnya. Kenapa? Buat kami menghadirkan calon presiden yang merupakan petugas partai dari partai pengusung, saya garis bawahi, petugas partai dari partai pengusung utama Omnibus Law Cipta Kerja, ini justru paradok dari pernyataan para aktivis yang kebetulan bersamai Ganjar pada hari-hari ke depan. Ini tentu untuk menyelamatkan muka politik masing-masing. Kalau disebut tidak solid, kalau disebut iman politiknya cepat goyang, ini dianggap sebagai satu kegagalan dalam membentuk satu poros politik. Dalam konteks itulah saya kira semua poros politik, baik yang di perubahan, kemudian poros Gerindra dan PKB, termasuk poros yang terbaru, misalnya PDIP dan P3, juga Salam waras dari netizen. Dukungan Presiden Buruh ke Ganjar Pranowo terkuak. Dikutip dari Suara Bandung, baru-baru ini Andi Gani Nenawai sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendeklarasikan dirinya akan sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo menjadi pengganti Presiden Jokowi selanjutnya. Ganjar Pranowo menemui demonstran buruh dan langsung berhadapan dengan Andi Gani Nenawai sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dengan berdialog langsung, sehingga Andi Gani Nenawai tersentuh hatinya untuk mendeklarasikan dukungan sepenuhnya terhadap Ganjar Pranowo untuk menjadi pengganti Presiden Jokowi selanjutnya.
Lantas, bagaimana tanggapan netizen sekaligus sebagai buruh terkait ucapan Andi Gani Nenawai yang menjadi pemimpin mereka terhadap dukungan penuhnya kepada Ganjar Pranowo? Netizen berkomentar berbalik dengan apa yang menjadi dukungan penuh Andi Gani Nenawai sebagai pemimpin buruh yang mendeklarasikan akan mendukung penuh terhadap Ganjar Pranowo. Buruh itu harusnya dukung Anies, ucap akun _Taufik Irawan. Ganjar ngasih upah sedikit, salam waras cerdas 2024 Anies RI, ucap Force. Paham Pak, tetap Pak Anies, ucap akun 23221 dikutip Senin 1 Mei 2023. Dari komentar tersebut tidak ada yang mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi pengganti Presiden Jokowi selanjutnya.